Namun, dengan perekrutan Sakura dan Kim Jae-won, Le Sserafim menjadi girl group pertama hype, dan mereka mengingkari untuk menerbitkan Eugene sebagai girl group pertamanya hype. Untuk mengabarkan masa ini adalah upaya hype untuk menjebak Min Hee-jin sebagai seseorang yang bertindak dikarenakan. Hi everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi punya banyak banget masalah. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana lanjutan ataupun update terbaru mengenai konfliknya Min Hee-jin versus Hype Labels. Di mana yang terbaru, Min Hee-jin itu sudah menanggapi bagaimana klarifikasi dari Hype Labels. Jadi buat yang belum tahu, seperti yang sudah kita bahas dalam video yang ini, Hype Labels itu sudah mengklarifikasi dan juga menanggapi bagaimana statement dari Min Hee-jin dalam Compressiverse-nya. Dan setelah Hype Labels menanggapi bagaimana statement dari Min Hee-jin kembali lagi teman-teman menanggapi bagaimana statement ataupun klarifikasi dari Hype Labels. Lantas, bagaimana ke informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, Yorobun, ini aku akan langsung aja ya bacain seperti apa statement ataupun tanggapan dari Min Hee-jin mengenai klarifikasinya Hype Labels. Kurang lebih seperti inilah bagaimana pernyataan dari Adore atau Min Hee-jin. Kami ingin memberikan penjelasan yang akurat mengenai klaim Hype. Dapat kita garis bawahi klaim yang akurat. Dengan penjelasan yang mendalam, sekali lagi, pada saat perilisan musik baru New Jeans ini, kami mendapati diri kami menangani masalah-masalah yang tidak berhubungan dengan para artis. Dalam berbagai kesempatan, Adore telah meminta agar Hype menahan diri untuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak berhubungan dengan artis melalui media demi upaya melindungi nilai New Jeans. Oke, kita bisa garis bawahi di sini untuk Adore meminta agar Hype menahan diri untuk tidak menyebarkan isu-isu. I see about that. Lanjut kita baca lagi. Terlepas dari pernyataan Hype bahwa mereka tidak akan membantah Compressiverse Min Hee-jin, mereka melanjutkan bantahan melalui media kurang dari sehari kemudian, yang sangat mengecewakan. Bahkan ketika Hype melanjutkan bantahannya, Adore memilih untuk tidak menanggapi, agar nggak menghalangi aktivitas para artis dan untuk melindungi mereka. Namun, semakin memburuknya isu-isu yang belum dikonfirmasi telah menyebabkan kebingungan besar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Adore ingin mengklarifikasi kontroversi yang ada saat ini. Yang pertama adalah tentang tuduhan merebut pengurus, atau dengan kata lain tuduhan bahwa Min Hee-jin itu pengen merebut manajemen Adore. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa untuk manajemen Adore itu kan juga dipegang oleh Hype Labels. Terlebih untuk Hype itu punya saham yang besar di Adore. Saham mereka itu mencapai 80%. Sementara Min Hee-jin itu hanya punya 18% Yorobun. Dan 2% lainnya itu dimiliki oleh eksekutif lain. Begitu. Alright, mengenai bagaimana tuduhan yang satu ini, berikut adalah bagaimana tanggapan dari Adore. Tuduhan Hype atas upaya perampasan hak pengelolaan itu tidak berdasar. Gak ada niat untuk merebut kendali perusahaan dalam konten apapun yang diungkapkan oleh Hype dan diklaim sebagai bukti. Melainkan konten tersebut adalah hasil imajinasi yang timbul dari konflik yang terus berlanjut dengan Hype. Kami menegaskan bahwa gak ada bukti lebih lanjut mengenai rencana konkret untuk mengambil kendali Adore. Dan kami juga tidak mengambil tindakan apapun untuk memenuhi rencana tersebut. Setelah audit dimulai dan opini publik berubah menjadi permusuhan, Wakil Presiden mulai mengunjungi eksekutif penting di Hype untuk meminta diakhirinya serangan sepihak, dikarenakan kekhawatiran terhadap keselamatan Min Hee-jin. Para eksekutif Hype itu malah menjawab bahwa ini bukan waktunya bagi Wakil Presiden untuk mengkhawatirkan Min Hee-jin dan berkata seperti ini, jika ada tuntutan hukum, bagaimana Anda akan menanggung biaya kerusakan yang tinggi ketika Anda diberhentikan sebagai jalan keluar? Pikirkan keluarga Anda. Dan menekan Wakil Presiden untuk bekerja sama. Wakil Presiden dipaksa menandatangani formulir persetujuan penyediaan informasi dengan diberitahu kalau bekerja sama enggak akan ada masalah. Kemudian keesokan harinya nih, isi pesan Kakotol Wakil Presiden dibocorkan ke pers. Yang mana ini merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Baru-baru ini, perwakilan hukumnya Min Hee-jin telah mengkonfirmasi kepada kantor polisi Yonsan bahwa Wakil Presiden yang memberikan persetujuannya untuk bekerja sama dikecualikan dari daftar terdakwa. Hype sengaja menampilkan konten yang terdistorsi agar seolah-olah tujuan di balik percakapan tersebut adalah untuk memperoleh hak pengelolaan tanpa memberikan konteks lengkap di mana percakapan tersebut terjadi. By the way, kalian paham gak sih dengan apa yang diucapkan oleh mereka tadi? Maksud dari statement mereka itu adalah kayak gini guys. Mereka itu kayak menuding bahwa Hype sengaja menyebarkan isi pesan ini tanpa ada konteks di belakangnya. Sehingga seolah-olah tujuan di balik percakapan itu adalah untuk memperoleh hak pengelolaan ataupun hak untuk mendapatkan Adore dan membebaskan diri dari Hype Labels. Itu maksudnya guys. Lanjut kita baca lagi ya. Komentar Min Hee-jin.
Ini seharusnya menjadi percakapan pribadi, juga dipotong dan dilampirkan pada percakapan tersebut, meskipun awalnya dia tidak menggunakannya untuk percakapan spesifik yang dimaksud. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai kompensasi finansial. Pertama, Min Hee-jin menyatakan selama konferensi pers bahwa insentif bukan gajinya berjumlah 20 miliar won, mencerminkan laba operasional sebesar 335 miliar won yang dicapai Adore dalam 2 tahun. Sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers tersebut, permasalahan yang diangkat terkait insentif tersebut bukan mengenai besarannya, namun mengenai transparansi kriteria penetapan insentif dan prosesnya. Min Hee-jin berpendapat bahwa kriteria penghitungan insentif HYBE nggak jelas dan kurangnya penjelasan yang jelas mengenai proses penghitungan insentif, mendistorsi fakta dan juga mengungkapkan secara terbuka mengenai gaji, insentif, dan imbalan saham Min Hee-jin untuk mengaburkan masa ini adalah upaya HYBE untuk menjebak Min Hee-jin sebagai seseorang yang bertindak dikarenakan keserakahan finansial. Lanjut ke poin yang ketiga adalah masalah pelapor internal dan proses audit. Mengenai hal yang satu ini, mereka mengatakan bahwa Presiden Park Ji-won dari HYBE diklaim menanggapi email dari pelapor internal pada tanggal 20 April pukul 10 pagi. Bersama dengan itu, proses audit pun dimulai dengan penyita laptop Wapres. Selain itu, HYBE mengirimkan surat yang menuntut pengunduran diri Min Hee-jin dan mengadakan rapat pemegang saham. Dan hanya beberapa jam kemudian muncul nih artikel berita yang melaporkan penggunaan hak audit HYBE terhadap manajemen Adore. Selanjutnya, keesokan harinya, HYBE melanjutkan kampanye media agresifnya secara real time terhadap para eksekutif Adore. Kami ingin bertanya kepada HYBE apa tanggapan yang dikirimkan ke email pelapor internal. Selain itu, apa yang membenarkan keputusan perusahaan tercatat untuk mengungkapkan dan mendistorsi isi proses audit internal secara publik, seperti secara langsung, terutama ketika salah satu artis labelnya akan segera comeback. Penggunaan hak audit pada saat kritis ini sangat menghambat aktivitas Min Hee-jin dan karyawan Adore yang tanpa lelah mempersiapkan comebacknya New Jeans siang dan malam. Meskipun HYBE mengklaim bahwa mereka segera menyediakan laptop baru dan memastikan tidak ada gangguan terhadap pekerjaan melalui pengunduhan data yang ada secara efisien, hal ini enggak benar karena laptop wakil presiden disita, bahkan tanpa memberikan waktu untuk mengunduh data pekerjaan. Proses penyitaan sendiri juga enggak masuk akal. Lanjut ke permasalahan yang keempat adalah tentang bagaimana janji HYBE untuk menjadikan New Jeans sebagai girl group pertama HYBE Labels. Mengenai hal ini, mereka mengatakan, sejak peluncuran Plus Global Audition, HYBE telah memasarkan New Jeans secara luas sebagai girl group Min Hee-jin dan girl group HYBE yang pertama. Fakta ini diingat kok oleh orang tua New Jeans dan juga karyawan Adore. Namun, dengan perekrutan Sakura dan Kim Jae-won, LE SSERAFIM menjadi girl group pertama HYBE, dan mereka mengingkari untuk menyebutkan New Jeans sebagai girl group pertamanya HYBE. Terlepas dari kebenaran ini ya, HYBE itu terus menyangkalnya tanpa malu-malu. Pada saat itu, Min Hee-jin menyerahkan sahamnya di HYBE untuk meminta agar label terpisah dibuat, dan dia menghadapi berbagai perselisihan untuk membawa anggota New Jeans ke Adore dan meluncurkan mereka atau mendebutkan mereka sebagai New Jeans. Sangat disayangkan, meskipun kebenaran tentang proses debut New Jeans, HYBE terus berbohong tentang penundaan peluncuran grup dengan alasan bahwa debut New Jeans ditunda bertentangan dengan keinginan HYBE dikarenakan pembagian tenaga kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk proses pengalihan kontrak. Alright, itu adalah untuk masalah janji HYBE untuk mendebutkan New Jeans sebagai girl group pertama HYBE ya. Dilanjut ke poin yang kelima, yaitu tentang instruksi yang diterima untuk tidak mempromosikan New Jeans di saat debut. Dalam statementnya, mereka mengatakan bahwa HYBE mengklaim ada kekhawatiran mengenai pengungkapan detail bergabungnya Sakura ke Soul Music dan susunan anggota New Jeans. Namun, klaim tersebut tidak logis dan tidak berdasar. HYBE bersikeras bahwa periode promosi diminimalkan karena rentang waktu debut kedua tim yang dekat, yang tidak memberikan banyak waktu bagi kedua tim untuk promosi. Namun, pada awalnya nih, nggak ada negosiasi seperti itu. HYBE ingin memancing orang untuk berpikir bahwa LE SSERAFIM akan menjadi girl groupnya Min Hee-jin, sehingga Presiden Park Ji-won secara eksplisit meminta melalui panggilan telepon dan pesan sosial media dengan Min Hee-jin agar grupnya yaitu New Jeans tidak dipromosikan. Fakta-fakta ini dapat diverifikasi kok dalam log obrolan antara Park Ji-won dan Min Hee-jin. Namun, HYBE terus mengajukan alasan demi alasan, masing-masing lebih tidak berhubungan daripada yang terakhir. Selanjutnya, tentang masalah penegasan bahwa enggak ada kontrak budak. Min Hee-jin itu tidak menyangkal perlunya klausul non-kompetisi itu sendiri. Sebagai pimpinan sebuah perusahaan hiburan, dia memahami bahwa larangan terlibat dalam bisnis pesaing selama masa kerja, dan untuk jangka waktu tertentu setelahnya adalah hal yang wajar. Namun, persyaratan klausul non-kompetisi yang diuraikan dalam kontrak pemegang saham saat ini, yang secara khusus mengacu pada aktivitas terlarang dan jangka waktunya, enggak masuk akal. Bertentangan dengan pernyataan resmi HYBE pada tanggal 25 April,
Bantahan selanjutnya pada tanggal 26 April itu ditujukan untuk memberikan tanggung jawab kepada Min Hee-jin dikarenakan menginformasikan tentang perjanjian pemegang saham dan mengungkapkan sebagian isinya. Ketidakadilan kontrak saat ini terletak pada kenyataan bahwa Min Hee-jin tidak dapat dibebaskan dari kewajiban non-kompetisi sampai dia sepenuhnya melepaskan sahamnya. Yang mana ini tuh merupakan situasi yang nggak adil, yang secara alami ingin diperbaiki oleh siapapun. Hype mengklaim bahwa mereka menanggapi pertanyaan dari Min Hee-jin pada bulan Desember tahun lalu, dengan jawaban bahwa mereka nanti akan mengklarifikasi interpretasi dari kontrak yang ambigu. Tetapi hal ini tidak ambigu bagi pakar hukum manapun. Dan Min Hee-jin itu terus memikul kewajiban non-kompetisi sampai dia mendapatkan persetujuan dari Hype untuk melepaskan seluruh sahamnya. Balasan tentang klarifikasi istilah-istilah yang ambigu tidak diterima pada bulan Desember tahun lalu, melainkan pada pertengahan Maret tahun ini. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana laporan-laporan selanjutnya terkait kontrak pemegang saham. Setelah pernyataan bantahan Hype, banyak pemberitaan berikutnya yang disebarkan Hype melalui media, penuh dengan spekulasi dan distorsi mengenai kontrak pemegang saham. Untuk memperbaiki kesalahpahaman lebih lanjut, kami memberikan informasi berikut. Hype mencoba menipu dengan mengklaim bahwa Min Hee-jin menuntut kenaikan 30 kali lipat terkait opsi jual saham. Sehingga seolah-olah konflik saat ini berasal dari motif keuangan. Namun, peningkatan 30 kali lipat tersebut merupakan usulan yang dibuat selama proses revisi berbagai elemen perjanjian pemegang saham yang nggak masuk akal untuk mencerminkan nilai masa depan dari pembentukan boy group. Dan hal tersebut bahkan bukan merupakan hal yang diprioritaskan dalam negosiasi. Selain itu nih, pada bulan Maret tahun lalu, Hype menjanjikan Min Hee-jin tambahan 10% saham di Adore sebagai opsi saham setelah menandatangani perjanjian perdagangan saham dan pemegang saham. Namun, konsultasi hukum mengungkapkan bahwa opsi saham tidak dapat diberikan kepada Min Hee-jin sebagai pemegang saham utama berdasarkan undang-undang perusahaan. Opsi saham ini tidak diminta oleh Min Hee-jin dan bukan pula usulannya. Mereka disarankan oleh Hype. Min Hee-jin tidak bisa menghilangkan persepsi bahwa dia ditipu. Itu adalah masalah kepercayaan. Hype mengklaim bahwa mereka mengusulkan pencabutan kewajiban non-kompetisi, dan Min Hee-jin menolaknya, dan itu nggak benar. Hype mengusulkan agar Min Hee-jin menjalani masa jabatan wajib selama 8 tahun, dan kemudian menanggung kewajiban non-kompetisi selama 1 tahun setelah pensiun, dan opsi jual nanti akan dilaksanakan secara bertahap selama periode tersebut. Namun, ketika perundingan itu berlangsung, isu Ailit telah muncul dan masih berlanjut hingga saat ini. Dan sampai saat ini, Min Hee-jin belum menyampaikan posisinya terkait proposal kontrak terakhir Hype. Tidak benar Min Hee-jin menolak tawaran tersebut. Alright teman-teman, udah clear ya untuk masalah Min Hee-jin yang kayak nuntut sampai 30 kali kenaikan, itu katanya nggak bener. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah tentang masalah dukun yang hanya seorang kenalan. Nah, mengenai hal ini, mereka mengatakan, keberhasilan pencapaian luar biasa New Jeans dan Adore dalam waktu singkat didasarkan pada keputusan manajemen yang rasional. Tampaknya Hype itu pengen membangun kerangka yang bertujuan untuk meremehkan dan mendiskreditkan kesuksesan Adore. Adore menyaksikan peningkatan penjualan dalam operasional dikarenakan mencegah pengeluaran yang tidak perlu, mengelola anggaran secara efisien, dan berupaya meningkatkan citra merek perusahaan. Jika kesuksesan seperti ini bisa diraih melalui cara lain, lalu mengapa Min Hee-jin dan karyawan Adore bekerja tanpa lelah siang dan juga malam? Atau dalam kata lain, kalau kita bisa sukses dan juga terkenal dikarenakan dukun, yang ngapain kita mau capek-capek kerja siang dan malam? Gitulah teman-teman ya bahasa simpelnya. Lanjut baca lagi. Sangat menyedihkan melihat perusahaan seperti Hype yang seharusnya menjadi pemimpin dalam industri K-pop mencoba memframing serangan pribadi yang tidak terkait dengan masalah yang ada. Dan tepat sebelum konferensi pers Min Hee-jin melakukan hal tersebut. Dan teman-teman, yang terakhir adalah tentang apakah Hype menghargai New Jeans atau tidak. Mengenai hal yang satu ini, dalam statementnya Adore mengatakan, Hype lah yang mempublikasikan perselisihan internal tersebut kepada pers pada tanggal 22 April, bersamaan dengan penggunaan hak auditnya tanpa peringatan, ketika hasil audit masih jauh dari kata siap. Hype mengungkap masalah ini ketika comeback-nya New Jeans sudah dekat, membuat klaim yang tidak didukung oleh bukti, seperti penyitaan hak manajemen secara ilegal, tanpa berusaha memahami posisi Adore secara internal. Hype mengklaim telah menyarankan tidak menyebut artis jika mereka berpikir bahwa mengemukakan masalah yang dapat diselesaikan secara internal dan menyerang Seo Min Hee-jin dan Adore tidak akan mempengaruhi nilai merek New Jeans, maka hal tersebut merupakan kesalahpahaman tentang bagaimana seharusnya manajemen dan dapat dianggap tidak lebih dari sebuah kekeliruan untuk menutupinya, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan mereka yang buruk. Kami berharap hal ini akan membantu dalam menjernihkan spekulasi dan kesalahpahaman lebih lanjut. Pada tanggal 16 April, Seo Min Hee-jin menunjukkan berbagai masalah dan melakukan penilaian internal dengan menyatakan bahwa Hype kurang persiapan, pemahaman, dan sikap untuk menjalankan sistem multi-label. Itu adalah pengamatan langsung yang dibuat berdasarkan pedoman pimpinan Bang Si-hyuk.
Bicaralah dengan perbedaan pendapat dan opini ketika dihadapkan pada absurditas dan irasionalitas. Itu adalah statementnya. Namun kini pernyataannya telah berbalik melawan dirinya dan menjadi situasi ekstrim dengan tuduhan malpraktik profesional. Untuk saat ini dan di masa depan, Adore akan berupaya semaksimal mungkin dalam mendukung aktivitas New Jeans. Jika Hype benar-benar pengen melindungi kekayaan intelektual dan dengan tulus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham, kami berharap Hype akan menghentikan propaganda hitam yang tidak meyakinkan dan menunjukkan pendekatan rasional dengan mendukung Adore, sehingga kami dapat sepenuhnya fokus pada kreativitas. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Adore atau Minhyujin mengenai statement dari Hype Labels beberapa waktu yang lalu. Dan gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari pihak Adore? Antar komen ya di kolom komentar. Dan buat kalian yang mungkin belum melihat bagaimana statement dari pihak Hype, bisa nonton video yang ini ya. Itu dari pihak Hype-nya. Kalau yang ini dari pihak Adore-nya. Begitu Yorobun. Waduh, kalau kita lihat ya dari hari ke hari, kayaknya permasalahan ini belum menemukan titik terang deh Yorobun. Yes, I think so. Ya, kita doakan yang terbaik saja lah ya. Semoga ada penyelesaian dari masalah yang satu ini. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Silky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya, I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.